kami Tuhan, untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Dan saya terus berdoa, sampai nanti ke seberang kita akan sampai ke tujuan kita semuanya dengan selamat. Kita akan sampai nanti semuanya ke penghujung tahun ini dan nanti masuk ke dalam awal tahun 2021 semuanya dalam kondisi sehat. Saya selalu berdoa semoga semua jemaat Tuhan dilindungi Tuhan, keluarga kita juga dilindungi Tuhan. Dan selama kita berjalan seperti ini bersama-sama di dalam pandemi ini, di dalam kondisi seperti ini, kita diperlengkapi sama Tuhan dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita mau belajar pada hari ini, sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sukacita Tuhan yang menjadi pedoman atas hidup kita, supaya kita bisa melangkah dengan baik. Apa itu sukacita? Apa yang Alkitab katakan dan apa yang Alkitab ajarkan tentang sukacita? Mari kita belajar bersama-sama. Kita buka ayat nats kita pada hari ini, Nehemia pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-10. Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-10, mengatakan begini. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam bahasa Inggrisnya dengan jelas, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Perikop ini, cerita ini berbicara tentang bagaimana seorang imam yang bernama Ezra, ketika tembok Yerusalem selesai dibangun, ya nanti kita bahas sebentar, dan akhirnya diminta oleh rakyat yang waktu itu berkumpul di sebuah courtyard atau di sebuah tempat, mungkin katakanlah alun-alun kota gitu ya, di depan sebuah pintu. Dan mereka minta dibacakan Taurat. Mereka minta dibacakan isi daripada Taurat itu. Dan kita sudah tahu di dalam Injil Perjanjian Lama, Taurat itu berbeda dengan apa yang Yesus berikan, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, makanya kenapa ketika Taurat dibacakan, mereka merasa bersalah. Mereka merasa bersalah, mereka merasa tertuduh. Mereka akhirnya banyak yang sedih, banyak yang menangis. Makanya ayat di Nehemia 8 ayat 10 adalah penghiburan daripada Nehemia kepada rakyatnya, karena dia adalah gubernur pada saat itu, di area itu. Dan dia mengatakan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita bersama. Apa maksudnya daripada sukacita? Kita harus belajar apa yang Alkitab katakan tentang sukacita. Ingat, apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, ketika firman Tuhan dibagikan, itu tidak seharusnya seperti saat itu ketika terjadi. Karena ketika Taurat yang dibagikan, itu banyak sekali terjadi penuduhan di dalam pikiran-pikiran manusia pada saat itu. Yesus datang, kasih karunia Tuhan datang, tidak pernah menuduh. Ya, tidak pernah menuduh. Iblis memakai hukum Taurat untuk menuduh manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan Taurat. Ada 600 lebih Taurat, bukan hanya sekedar 10. Dan itu diberikan, dan karena belum ada penebusan daripada Yesus, sangat sulit manusia melakukan itu. Makanya kalau kita belajar sejarahnya, terjadilah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan manusia untuk menebus dosa mereka pada saat itu. Mereka membawa lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur, ya, sesuai dengan kasta-kasta mereka, untuk dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa mereka. Itu yang dilakukan pada zaman Taurat, pada zaman Perjanjian Lama. Ya, makanya kalau kita belajar tentang apa yang dilakukan di Perjanjian Baru, Yesus terus mendengungkan dan Alkitab terus membeberkan bagaimana akhirnya ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Ya, akhirnya yang dilakukan adalah semua Taurat itu ditulis di dalam hatinya manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Bukan di atas loh batu lagi, tapi loh hati atau spirit atau rohnya manusia. Kebenaran itu ditulis di dalam sini, Bapak Ibu.
Jadi ini kita harus mengerti transisinya. Kita harus mengerti ayat ini latar belakangnya seperti apa. Makanya kenapa mereka merasa tertuduh. Saya mau bagikan ini kepada Bapak Ibu. Kalau sampai kita mengalami kesukaran hidup, khususnya pada saat inilah kita sama-sama semuanya melewati masa-masa sukar. Kalau sampai ada rasa-rasa tertuduh di dalam pikiran bahkan hati kita, itu bukan dari Roh Kudus. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Roma 8 ayat 1 mengatakan, there is no condemnation. Tidak ada lagi penghakiman di dalam Tuhan. Ya, Roh Kudus menginsafkan, iblis menuduh. Itu harus mengerti dulu. Kita harus mengerti. Jadi kalau sampai ada yang melewati sakit, melewati kesukaran keuangan, melewati kesukaran keluarga, masalah keluarga, apapun itu, jangan salahkan Tuhan dan jangan katakan kepada diri sendiri bahwa ini karena saya berbuat dosa, saya sakit. Karena saya begini, saya jadi begini. Betul, ada hukum akibat, ya. Karena kita lakukan itu, kita jadi misalnya sakit karena kita nggak jaga badan misalnya. Karena saya tidak rajin menabung, saya kekurangan misalnya. Ya memang ada hukum seperti itu. Tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan, mengatakan bahwa saya sakit ini karena kutuk dari Tuhan. Saya sakit ini karena dihukum sama Tuhan. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Oke? Itu harus mengerti dulu, ya. Nah, yang sangat menarik dari cerita daripada Nehemia ini adalah kita akan bahas dua pengertian pada kali ini. Ya, bagaimana Nehemia masuk ke dalam zona kekuatan dia, dan kita akan juga membahas arti daripada sukacita yang sebenarnya ini yang Alkitab tulis. Nehemia ini adalah seorang exile, seorang ekspatriat, ya, yang bekerja di Persia, negara Iran pada saat ini, di bawah kepemerintahan Raja Artasasta pada saat itu. Kita sudah membaca, dia adalah juru minum raja, juru minum. Kalau kita melihat posisi dia, ya, sebagai ekspatriat, tinggal di negara asing, gajinya pasti tinggi. Apalagi dia ini adalah seseorang yang menjadi juru minum raja, itu berarti hubungannya sangat dekat dengan raja. Dan juga dengan istrinya. Dengan istri raja. Karena dia adalah orang kepercayaan. Mungkin sering kali kalau ada meeting-meeting penting, dia dilibatkan. Ya, bayangkan pasti posisi dia banyak yang cemburu, banyak yang iri hati. Khususnya orang-orang lokal pada saat itu. Itulah Nehemia. Dia mempunyai sebuah kondisi hidup yang sangat enak sebenarnya. Yang saya bisa katakan kepada Bapak Ibu sekalian adalah dia hidup di dalam zona nyaman. Zona nyamannya dia. Di dalam zona nyaman. Nah, seringkali ketika kita hidup di dalam zona-zona nyaman ini, Tuhan kemudian mulai menggoncangkan zona nyaman kita. Supaya apa? Supaya kita pindah ke zona kekuatan kita. Itu yang Tuhan biasanya mau lakukan. Karena di dalam zona kekuatan kita, kita menemukan talenta kita yang sebenarnya. Panggilan hidup kita yang sebenarnya. Kreativitas kita yang sebenarnya. Kepribadian kita yang sebenarnya. Nah, itu yang Tuhan biasanya lakukan. Nah, saat itu singkat cerita saja, Nehemia akhirnya tergugah hatinya. Karena dia tahu Nun jauh di sana, di kampung halamannya, tembok Yerusalem itu sudah runtuh 152 tahun lebih pada saat itu. Dan tidak pernah dibangun. Tembok itu runtuh dan terjadi banyak sekali musuh yang betul-betul bisa keluar masuk seenaknya ke kota Yerusalem. Dan mereka bisa mencuri, ya, mereka bisa bahkan mengambil beberapa wanita dari situ. Dan mereka mencurinya dan kemudian membawa ke tempat mereka masing-masing. Terjadi hal seperti ini berkali-kali. Kriminal terjadi di mana-mana. Tidak ada pertahanan di kota itu. Satu saat Nehemia merasa dia dipanggil untuk pulang, untuk mendirikan tembok Yerusalem. Bayangkan, seorang yang mempunyai profesi juru minum, dipanggil sama Tuhan untuk ada sebagai, dalam tanda kutip, apa ya istilahnya, teknik sipil mungkin ya, kalau sekarang ini, arsitek pembangunan. Ya. Ini sebuah alih profesi yang betul-betul berbeda sekali. Dari industri kuliner masuk ke dalam industri bangunan. Bedanya luar biasa. Tapi ternyata rupanya itu panggilan hidupnya Nehemia.
Ya, itulah panggilan hidupnya Nehemia. Jadi Tuhan lagi membawa transisi dari zona nyamannya dia. Oh, gajinya pasti besar, hidupnya di istana, dipandang orang, sangat terkenal, ya. Posisinya diminati banyak orang, apalagi dia seorang ekspatriat, ya. Zona nyaman. Tapi Tuhan biasanya menggoncangkan zona nyaman dan mau memindahkan kepada zona kekuatan daripada kita. Nah, di dalam zona kekuatan, ketika Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalamnya, kita akan terkaget-kaget sendiri, Bapak Ibu. Karena kita akan menemukan talenta kita yang sebenarnya, kreativitas kita yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Pada saat itu, ketika dia mulai tergugah untuk pulang dan mendirikan tembok itu dan merasa terpanggil, dia mulai bicara dengan Raja Artasasta, minta izin untuk dia bisa pulang. Diizinkan, dan ini yang saya katakan, ketika mulai masuk ke dalam zona kekuatan, kita biasanya menemukan kehebatan-kehebatan di dalam diri kita yang Tuhan tempatkan. Karena Tuhan mau bawa kita ke dalam zona kekuatan kita. Talenta-talenta yang biasanya tersembunyi, kreativitas yang tersembunyi. Mungkin pada saat ini kita juga sedang dikeluarkan sama Tuhan dari zona nyaman kita masuk ke dalam zona kekuatan kita. Nehemia akhirnya minta 2 surat sama raja. Yang pertama, supaya ketika dia melewati area-area tertentu, kalau dia sampai diganggu keamanannya, ada surat dari raja yang bisa menolong dia untuk menjamin keselamatan dia sampai ke Yerusalem. Surat yang kedua, dia supaya dapat referensi dari raja untuk membeli barang-barang bangunan supaya bisa dikasih dengan harga yang ekonomis. Pintar. Orang yang masuk ke dalam zona kekuatan pandai, karena memang ada talenta tersembunyi di dalamnya. Ya, saya sudah banyak sekali mendengar di zaman-zaman pandemi seperti ini, tiba-tiba ada satu keluarga saya yang menemukan ternyata dia cakap membuat gelato. Dan rupanya di rumahnya sudah ada mesin es krim yang tersimpan belasan tahun, nggak pernah dibuka gitu ya. Dan karena masa pandemi ini dibuka dan dia mulai belajar-belajar tentang bagaimana caranya buat gelato. Dan waktu dia buat, saya disuruh coba, rasanya luar biasa. Sampai-sampai saya katakan, ini lebih enak daripada yang ada yang di mall. Padahal anak muda ini, saudara saya ini, keponakan saya ini, baru membuat gelato itu bulan lalu. Jadi, dia menemukan akhirnya itulah zona kekuatan dia. Ya, itulah zona kekuatan dia. Tuhan panggil dia dalam bidang kuliner. Banyak lagi yang lain, kesaksian-kesaksian yang lain. Di dalam apapun kesulitan, selalu ada rancangan dan rencana Tuhan yang indah di baliknya. Di balik itu semuanya. Bapak Ibu, akhirnya Nehemia sampai ke Yerusalem. Singkat cerita, kembali dia menemukan kehebatannya. Ketika dia mulai membangun tembok Yerusalem, pastinya musuh yang saya katakan di awal tadi, pasti banyak yang mau masuk ke dalam kota itu untuk melakukan penjarahan atau melakukan kriminal, mumpung temboknya belum selesai. Jadi apa yang dilakukan? Mereka membangun dengan membawa senjata. Akhirnya dibentuklah beberapa tim gitu ya. Pasti nanti ada tim yang istirahat, tim yang kerja, tim yang menjaga, supaya ketika pembangunan dilakukan semuanya berjalan dengan aman gitu. Akhirnya tembok itu rampung dan selesai dibangun dalam waktu hanya 52 hari. Tidak sampai 3 bulan. Bayangkan, banyak sekali rakyat yang tinggal di Yerusalem pada saat itu pasti terbingung-bingung dan mungkin mengatakan satu sama yang lain, wow, kita malu harus menunggu seorang ekspatriat yang akhirnya pulang ya ke kotanya, yang akhirnya memimpin mereka untuk membangun tembok itu, hanya dalam waktu 52 hari selesai. Harusnya, kita juga bisa harusnya. Pasti banyak yang dipermalukan. Akhirnya Nehemia menjadi gubernur. Diangkat menjadi orang yang sangat terpandang. Dari zona nyaman, masuk ke dalam zona kekuatan. Saya percaya di dalam musim ini, kita semua sedang dibawa sama Tuhan ke dalam zona-zona kekuatan kita. Bahkan gereja Tuhan pun dibawa ke dalam zona kekuatan. Saya percaya bahwa pada saat ini yang biasanya kita bertemu di dalam gedung-gedung gereja, saya sudah katakan di masa-masa yang lalu bahwa gereja adalah kita, ya, gereja adalah saudara dan saya, eklesianya Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika gedung gerejanya ditutup, gereja tidak bisa ditutup, gereja tetap buka. Ya, oleh sebab itu, apa yang terjadi? Satu gedung gereja ditutup, ratusan ribuan bahkan jutaan gereja-gereja dibuka di rumah-rumah.
Terjadilah ibadah-ibadah di rumah-rumah, terjadi ibadah Zoom, terjadi ibadah-ibadah online. Keluarga demi keluarga mulai beribadah seperti gereja-gereja kecil di mana-mana. Saling membangun, saling menguatkan, saling menolong tetangganya, komunitasnya, dan lain sebagainya. Sama seperti gereja mula-mula di saat waktu pertama kali Petrus, Yakobus, kemudian Yohanes menjadi pilar daripada gereja mula-mula di mana mereka menjangkau banyak jiwa. Jadi saya percaya kita pun juga dibawa sama Tuhan masuk ke dalam zona-zona kekuatan kita masing-masing. Ya, waktu doa kita makin bertambah, kemudian hubungan suami istri, anak dan orang tua, saya harapkan semuanya makin erat gitu ya. Bukan mengalami cabin fever, semuanya stres, tapi makin erat. Karena apa? Ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di setiap rumah, dan ada hal-hal besar yang Tuhan mau bawa kita untuk masuk ke dalam zona kekuatan kita. Katakan amin, saudara. Amin, ya, amin. Ya, saya percaya bahwa kita semuanya sedang digoncang sama Tuhan, tapi selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Nanti kalau kita kembali ke dalam gedung-gedung gereja kita masing-masing, saya percaya, ya khususnya Bapak Ibu yang menonton pada saat ini, kita akan dikuatkan Tuhan, makin lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya. Bagian kedua daripada khotbah ini, saya akan bawa saudara untuk masuk ke dalam pengertian tentang sukacita itu sendiri. Ya. Sukacita itu beda dengan yang namanya kebahagiaan atau happiness. Joy dengan happiness itu beda, ya. Kita belajar dulu akarnya dari mana, ya, kemudian apa yang Alkitab ajarkan tentang ini. Paulus membeberkan ini dengan sangat luar biasa, dan kita mempunyai sistematis teologi di Alkitab kita yang luar biasa, ditulis dalam waktu yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda, dalam tempat yang berbeda-beda, tapi semuanya nyambung, semuanya luar biasa. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22, ya, saya akan ajak kita untuk melihat buah roh. Ada 9 buah roh, saya akan ajak saudara untuk lihat 3 saja di atas. Ya, dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, 3 saja kita bahas di awal, kasih, kemudian ada sukacita, dan kemudian ada damai sejahtera. Ini tidak sembarangan ditulis, urutannya juga tidak sembarangan ditulis, karena ada bukti-bukti yang meneguhkan tentang ini semuanya. Dasar daripada sukacita, dasar daripada damai sejahtera adalah kasih. Adalah kasih. Kalau kita semuanya mengejar sukacita supaya kita ada setiap hari di dalam naungan sukacita Tuhan yang penuh dengan kekuatan itu, dan hati kita gembira setiap hari dan penuh dengan sukacita, milikilah kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, kita harus mengerti begini. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, ya nanti saudara bisa baca sendiri. Seperti saya katakan di awal, semua kebenaran, atribut nilai sorgawi sudah ditulis di dalam kehidupan saudara. Loh hati saudara, itu bicara soal roh. Roh. Jadi kasih, ya, iman, kemudian yang namanya kekudusan, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diletakkan oleh Tuhan di dalam rohnya manusia ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, yang sering kita salah gunakan atau salah mengerti, ya, adalah kita salah mengerti antara kasih dengan jatuh cinta. Ini kita bahas dasarnya dulu sebelum kita bahas sukacita. Kasih itu yang merupakan kasih agape itu diletakkan oleh Tuhan di dalam rohnya manusia. Ya, definisi daripada kasih 1 Korintus 13 ayat 4-7 saudara tinggal baca, itu definisi daripada kasih, sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya. Kasih diletakkan di dalam rohnya manusia. Yang ada di dalam emosi manusia. Jadi roh, ya, kemudian di tengah-tengah antara roh dengan tubuh itu ada jiwa. Jiwa itu terdiri dari emosi, kehendak, dan juga pikiran. Emosi, kehendak, dan juga pikiran, itu jiwa. Dan di layer yang paling luar itu ada yang namanya tubuh. Kita diciptakan tubuh, jiwa, dan roh.
Ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai juru selamat dan lahir baru, yang lahir baru itu rohnya. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Tubuhnya nanti dapat tubuh yang sempurna ketika kita berjumpa dengan Dia. Jiwa itu setiap hari in progress. Setiap hari harus masuk kelas di sekolah. Kenapa? Karena jiwa ini setiap hari harus diubah. Ya, perubahan budi setiap hari. Roma 12 ayat 1. Ya, itu yang harus kita mengerti dulu dasarnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan adalah ada perbedaan-perbedaan yang sering kali kita bingung. Kasih itu ada di dalam roh, yang ada di dalam jiwa manusia, emosi dan pikiran dan juga kehendak, itu yang namanya jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangannya. Saya pernah, Bapak Ibu juga pasti pernah. Yang tidak angkat tangan bohong. Nggak mungkin nggak pernah jatuh cinta. Ya. Bahkan kita bisa jatuh cinta dari jauh, tanpa kita kenal orangnya. Ya kan? Makanya namanya jatuh. Bukan naik cinta, jatuh cinta. Karena tiba-tiba merasa seperti helpless, kayak wow, kok saya bisa suka sama orang itu. Tiba-tiba begitu. Nah, karena letaknya di emosi, letaknya di dalam jiwa, apapun yang letaknya di jiwa, bisa dicuri, bisa terusik, bisa hilang. Bisa dicuri, bisa terusik, bisa hilang, kapan saja. Makanya orang ketika masuk ke dalam sebuah pernikahan dasarnya hanya jatuh cinta, dalam 5, 6, 7 tahun mungkin jatuh cintanya hilang rasanya. Mereka kebingungan. Karena nggak mengerti kasih agape yang sebenarnya. Ketika rasa-rasa itu hilang, dan sudah pasti banyak yang hilang, rasa-rasa jatuh cintanya tidak seperti di awal, terjadilah perceraian, terjadilah kebingungan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengerti ada kasih yang luar biasa, pasti beda. Kita bisa menggali ini lebih dalam lagi, ya. Di waktu yang lain mungkin menggali tentang apa itu kasih yang sebenarnya. Tapi ini dasarnya dulu, Bapak Ibu, biar mengerti bahwa kasih agape itu sudah diletakkan di dalam roh. Makanya bagaimana supaya kasih itu bisa termanifestasi dalam kehidupan, kita harus memperkatakan itu setiap hari. Karena sudah dikasih. Jadi sebenarnya salah kalau kita berdoa begini, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Udah dikasih. Harusnya berdoanya begini, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang sudah diletakkan di dalam rohku. Aku lagi kesel sama orang, Tuhan. Aku memperkatakan kemurahan hati untuk betul-betul menaungi dan menguasai jiwa pikiran aku. Karena udah dikasih sama Tuhan. Kita bisa memperkatakan 1 Korintus 13 ayat 4-7, semuanya kita perkatakan supaya itu menguasai jiwa kita. Hebat ya? Firman Tuhan luar biasa. Yang penting kita ngerti dulu. Ketika kita mengerti, kita jadi pemenang yang luar biasa. Karena kebenaran memerdekakan. Jadi udah dikasih Bapak Ibu. Jadi tinggal diperkatakan. Tuhan terima kasih, kasih-Mu sudah diberikan. Aku memperkatakan aku tidak akan mementingkan diri sendiri. Karena itu adalah nilai atau definisi daripada kasih. Makanya kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Yang perasaan adalah jatuh cinta. Kalau semuanya hanya mengandalkan perasaan, perasaan bisa terusik, bisa hilang, bisa berubah-berubah. Tapi kasih mempunyai nilai kekekalan di dalamnya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya semua diawali oleh kasih. Ya, dasar dari segala-galanya adalah kasih. Hukum terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kemudian yang kedua, dikatakan yang kedua dengan yang sama dengan itu, yang sama dengan yang pertama, mengasihi samamu manusia. Jadi kalau kita nggak mengasihi samamu manusia, itu berarti kita nggak mengasihi Tuhan, karena dikatakan hukum yang kedua itu untuk mengasihi manusia sama dengan yang pertama. Sama. Itu yang Tuhan ajarkan, itu yang Alkitab ajarkan tentang kasih. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti tentang kasih, ya, kasih ini membawa kita kepada tadi buah roh, urutannya kasih, kemudian sukacita. Kita baca ayatnya, ada ayatnya, semuanya jelas. Firman Tuhan mengajarkan dengan jelas. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ke-11 mengatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasihnya. Kasih dulu, ya, kasih dulu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan ayat 11.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Haleluya. Sukacita itu adalah buah roh, dan itu adalah sebuah pemberian Tuhan juga yang diletakkan di dalam roh manusia, dan itu akan teraktivasi dan itu akan termanifestasi dalam kehidupan ini kalau kita tinggal dan kita mengaktifkan kasih agape yang tadi kita sudah bahas. Ketika kita ada di dalam kasih Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, belajar mengasihi sesamamu manusia, sukacita akan termanifestasi dalam hidup kita. Dan dikatakan dengan jelas di Nehemia, tadi kita sudah baca, Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, "The joy of the Lord is my strength." Bukan the happiness of the Lord is my strength, tapi the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, bukan kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kekuatan kita, bukan. Karena apa? Kebahagiaan itu adalah temannya sukacita yang sering kali disalahartikan, dan kebahagiaan itu letaknya di dalam emosi, di dalam perasaan pikiran kita. Sama dengan jatuh cinta. Letaknya di mana? Letaknya di emosi, di jiwa. Sekali lagi, semua yang letaknya di jiwa bisa hilang, bisa terusik, bisa dicuri sama iblis kapan saja. Tetapi yang namanya sukacita itu letaknya di dalam roh dan tidak akan pernah bisa dicuri sama siapapun. Tidak akan pernah bisa diusik sama siapapun karena punya nilai kekekalan. Karena itu adalah pemberian daripada kerajaan surga. Ya, sukacita. Sukacita itu luar biasa. Kita punya kebahagiaan bisa hilang kapan saja. Saya pernah ke kota Chicago di Amerika di awal-awal tahun 2000 dan saya datang ke sana di musim dingin. Dan wind chill atau anginnya itu minus 50 di bawah nol. Dan karena saya kangen dengan makan es krim, ya saya dulu waktu ke sana itu di Indonesia belum ada es krim. Sampai hari ini juga sepertinya belum ada, namanya Ben & Jerry. Ya. Saya sampai di sana bulan Januari sangat dingin, teman saya jemput. Dan saya langsung bilang sama dia bahwa saya ke mall, saya mau makan es krim. Dia bilang, kamu jangan makan es krim. Karena di musim dingin kalau makan es krim nanti kamu sakit perut. Saya betul-betul tidak peduli sama hal itu. Saya katakan, kita ke mall aja, saya tanggung sendiri kalau saya sakit perut. Sampai di sana, penjual daripada tempat es krim itu, dia sedang duduk di lantai. Di balik counternya, karena tidak ada customer yang datang. Dan di luar ada sign besar-besaran, 1 scoop dapat 2 gratis. Beli 1 scoop dapat 2 gratis. Buy one get 2 free. Karena memang nggak ada customer. Jadi ada diskon besar-besaran. Saya senang sekali. Saya langsung order 1 scoop dapat 2. Jadi dapat 3 scoop yang besar-besar. Dan karena saya adalah customer pertama yang datang, ya, dia sangat senang dan dia kasih lebih sama saya. Wah, saya waktu makan senangnya luar biasa. Saya bahagia dan saya senang. Emosi saya, terbawa dengan suasana senang. Teman saya nggak mau. Karena dia sudah terbiasa tinggal di negara seperti itu, dingin, dan kalau dingin-dingin jangan makan es krim. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya setelah selesai makan es krim, dalam waktu 10 menit, dan saya diliatin orang, karena saya makan dekat kaca, dan orang seliweran lewat-lewat, dan mereka ngeliatin saya seperti aneh gitu ya. Ada orang di musim dingin makan es krim. Setelah 10 menit setelah selesai makan es krim, saya sakit perut. Kebahagiaan saya, kesenangan saya hilang dalam sekejap. Sakit perut yang luar biasa. Teman saya sampai tertawa. Kita bisa mengalami itu kapan saja. Kita sedang ke gereja, tiba-tiba kendaraan kita mogok, ban motor kita bocor, terganggu. Tiba-tiba masuk tahun 2020 tanpa kita antisipasi apa-apa, kita sekarang harus ada di rumah, semua terbatas. Tidak bisa ketemu dengan orang, dengan teman, dengan keluarga bahkan. Semua terputus. Ya, jalur transportasi kemana-mana sangat sulit sekarang. Kebahagiaan, kesenangan itu hilang. Tapi yang tidak bisa hilang adalah sukacita Tuhan. Jadi apapun, ketika dalam emosi kita rasanya tidak enak, tapi selalu ada sukacita Tuhan di dalam roh.
Dan selalu kita bisa katakan begini, kenapa ya? Walaupun kesenangan saya nggak ada, tapi di dalam sini nih saya rasa sukacita. Nah, itulah pemberian kerajaan surga, kekal adanya. Dan akhirnya yang ketiga tadi kita bahas damai sejahtera, ya. Firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 4 sampai 7, ini semuanya berkesinambungan, kasih membawa kepada sukacita, sukacita membawa kepada damai sejahtera. Ini ayatnya, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya, sukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidup kita. Luar biasa. Tinggal di dalam kasih, kita akan dibawa kepada sukacita. Di dalam sukacita kita akan dibawa lagi lebih dalam lagi. Kita akan memiliki damai sejahtera. Temannya damai sejahtera apa? Ketenangan. Itu juga letaknya di emosi. Bisa hilang, bisa dicuri sama iblis, bisa terusik, bisa. Damai sejahtera bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena punya nilai kekekalan di situ. Makanya kekuatan kita adalah sukacita dan damai sejahtera. Ketika apa? Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Kristus. Kuncinya itu, tinggal di dalam kasih-Nya. Selalu setiap hari aktifkan kasih Tuhan supaya kita mengasihi sesama kita di rumah kita. Dimanapun kita berada, redam emosi kita. Redam cabin fever, stres yang berkelanjutan karena kita dikurung di rumah atau kita nggak bisa beraktivitas seperti dulu. Sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan melengkapi hidup kita semuanya. Itu adalah dua pemberian yang dunia tidak akan pernah bisa kasih. Dunia bisa memberikan kesenangan, dunia bisa memberikan yang namanya ketenangan. Tapi dua hal ini bisa hilang kapan saja. Tapi sukacita dan damai sejahtera tidak bisa. Makanya Nehemia katakan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Saya tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, dalam kesempatan ini, dia baru tahu bahwa temannya baru dipenggal kepalanya, salah satu murid Yesus. Dan ada kemungkinan besar besok dia akan diperhadapkan dengan orang banyak, dia pun akan dihukum mati, martir. Dan pada malam hari itu ada di dalam penjara. Dibelenggu dengan rantai, ada prajurit yang mengawal di muka pintu, bahkan di dalam penjara pun ada yang mengawal dia. Pertanyaan saya yang paling penting kepada saudara pada kesempatan kali ini. Apakah Petrus ada rasa senang hatinya? Pasti tidak. Apakah dia tenang? Pasti tidak. Senang dan tenang nggak ada pasti. Pasti tidak ada. Bayangkan dalam kondisi yang mencekam seperti itu. Perhatikan ayat yang terakhir ini, ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Malaikat Tuhan berdiri dekat Petrus. Kalau malaikat berdiri dekat seseorang itu, dan Alkitab mengatakan, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Ya seperti biasa, malaikat kalau datang bersinar, berdiri di samping seseorang, pasti kaget. Pasti kaget. Sudah terdokumentasi di Alkitab berkali-kali. Orang banyak yang kaget. Takut bahkan lihat malaikat. Sampai-sampai malaikat harus memperjelas siapa diri mereka. Perhatikan ayat yang ke-7 bagian terakhir ini mengatakan begini. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Malaikat itu menepuk Petrus. Berarti Petrus tidur nyenyak. Petrus tidur nyenyak. Mungkin pertama kali dalam sejarah kemalaikatan, ya. Mungkin teman-temannya pada ketawa di surga sana. Pertama kali seorang malaikat dikirim ke muka bumi. Manusianya tidak takut, manusianya tidak bangun bahkan. Padahal sinar sudah bercahaya di dalam ruangan itu. Kenapa? Karena manusianya tidur nyenyak, Bapak Ibu. Sekali lagi, kesenangan ada? Tidak. Ketenangan ada? Tidak. Kenapa bisa tidur nyenyak? Karena ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Orang-orang yang selalu ada sukacita dan damai sejahtera, walaupun kesenangannya terusik, ketenangan terusik, kalau malam tidur nyenyak. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, karena ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan, kita semuanya tidur nyenyak kalau malam. Tidak ada stres dalam nama Yesus. Semuanya ada di dalam naungan sukacita dan naungan damai sejahtera. Sampai-sampai kita bisa katakan begini, iya ya, walaupun ketenangan saya tidak ada, kesenangan saya tidak ada, kok bisa ada sukacita dan damai sejahtera ya? Beda sama orang dunia. Sampai-sampai ada seorang teman saya ketika saya sedang sakit menanyakan, kok bisa sih suara kamu, WhatsApp-nya kamu, itu sepertinya teduh sekali. Tidak ada rasa, saya tidak bisa mengambil kata-kata yang menunjukkan kamu itu stres. Padahal kamu di rumah sakit, sedang sakit. Saya katakan, itulah sukacita Tuhan, itulah damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bapak Ibu, teman saya itu akhirnya terima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena dengan peristiwa itu dia melihat bahwa saya ini hidupnya susah dan banyak stresnya. Kok saya nggak pernah bisa merasakan damai itu? Saya katakan berdoa kepada Yesus saya. Minta damai itu sama dia. Minta sukacita itu dari dia. Dia berdoa pada malam hari itu. Besok paginya Yesus menghampiri dia. Besok paginya dia WhatsApp saya dan dia katakan, saya percaya sama Yesusmu. Karena dia satu-satunya yang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera ketika ketenangan dan kesenangan hilang. Dan saya percaya di dalam musim ini, kita semuanya akan dibawa ke seberang sampai dengan selamat. Dan kita akan dibuat sehat sama Tuhan. Dan kalau malam hari seperti Petrus, kita tidur nyenyak. Tidur nyenyak dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini mengucap syukur. Buat kesempatan kali ini kami belajar bagaimana sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kami. The joy of the Lord is my strength. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah belajar ketika kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami akan masuk ke dalam sukacita Tuhan, dan kami akan juga dibawa ke dalam damai sejahtera yang melebihi akal budi. Malam hari kami tidur nyenyak, karena kami tahu besok kami sudah disiapkan perkara-perkara besar oleh Tuhan. Kalau pada saat ini, yang menonton pada saat ini, ada yang dalam kesulitan keuangan, karena pekerjaannya mereka, karena usaha mereka, Tuhan yang tahu, dan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Percaya saja kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, jangan bergantung kepada manusia. Kalau ada pada saat ini yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Percaya, kesembuhan sudah terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Semua dari kami dan keluarga kami akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Dibawa sampai dengan luar biasa sampai ke seberang dengan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa, dan kita sudah menerimanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Katakan luar biasa, saudaraku. Saudara katakan kepada diri sendiri, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Katakan amin, saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar. Matius 10 ayat 20, saudara. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Katakan, kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Ku ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Amin. Selama hidup
Saudara, kemarin dalam doa cawan dan kecapi, kami merasakan lawatan Tuhan yang begitu dahsyat di pagi itu, saudara. Saudara, di tengah-tengah lawatan Tuhan itu, dalam sebuah penglihatan saya melihat sebuah pisau yang sedang diasah oleh batu asah, saudara. Nah, saudara, penglihatan itu begitu jelas dan cukup lama. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba suara Tuhan berbicara dengan begitu jelas kepada saya. Semakin tajam atau semakin tumpul. Saudara, saya heran di dalam pendengaran itu, saudara. Saya katakan, bukankah pisau waktu diasah akan semakin tajam? Tetapi waktu saya renungkan kembali, benar. Saudara, bila kita mengasah pisau itu di dalam sudut yang salah, bahkan pisau yang tajam bisa menjadi pisau yang tumpul, saudara. Tetapi apabila kita mengasah pisau dengan sudut yang benar, maka pisau yang tumpul akan menjadi pisau yang tajam, saudara. Katakan amin, saudara. Saudara, batu asah bisa bicara banyak hal. Bisa bicara tentang masalah keuangan, bisa bicara tentang sakit penyakit, saudara. Atau orang-orang yang menyakiti kita, bisa bicara tentang perasaan kita sendiri. Bahkan bisa bicara tentang COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Intinya batu asah adalah tentang rintangan dan tantangan, saudara. Saudara, tetapi sudut asah, bagaimana sudut kita mengasah itu bicara tentang respon dan bagaimana cara kita memandang. Katakan amin, saudara. Saudara, jikalau kita melihat tantangan, rintangan atau pisau asah itu dari sudut yang negatif, maka yang pasti kita akan menjadi orang yang tumpul. Katakan, itu bukan saya. Katakan amin, saudara. Saudara, apa tandanya bahwa hidup kita menjadi tumpul? Yaitu hidup kita semakin berat dan melelahkan, saudara. Saudara, pisau yang tumpul membutuhkan tenaga ekstra untuk memotong. Amin. Saudara, memotong juga akhirnya potongannya juga bukan potongan yang bagus, potongannya jelek dan berantakan. Saudara, pekerjaan menjadi lambat dan melelahkan. Kenapa? Karena pisaunya itu menjadi tumpul. Tetapi sebaliknya, bila pisau kita memandang tantangan dan rintangan dari sudut yang positif, yang benar, maka yang pasti kita akan menjadi orang yang semakin tajam. Katakan, itu saya. Amin. Apa tandanya, saudara? Hidup kita menjadi makin ringan dan penuh dengan gairah. Saudara, satu saat mama saya berkata kepada saya, saudara, sudah lama nih mama masak tidak semudah sekarang. Lalu saya tanya, kenapa mama kok bisa mama ngomong gitu? Lalu dia bilang gini, karena pisau dapur yang sudah kamu asah itu mudah sekali sekarang untuk memotong, saudara. Saudara, pisau yang tajam membantu di dalam memasak, memotong dengan sangat mudah dan tepat. Sambil tersenyum dia lanjutkan untuk memotong, saudara. Saudara, makanya waktu saya perhatikan sejak pisau itu saya asah, saudara, mama saya makin sering memasak dan saya kebagian lebih banyak berkat lagi. Terima kasih mama. Kasih tepuk tangan bagi mama saya, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, sukacita itu ada di dalam kendali kehidupan saudara. Itu ada dalam kita. Pelihara hati yang selalu bergembira di dalam Tuhan. Maka batu asah, tantangan, rintangan akan menjadi alat Tuhan untuk mempertajam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, ini adalah zaman yang paling bergairah, yaitu zaman Roh Kudus, yaitu zaman yang dahsyat, zaman yang penuh dengan kasih karunia. Karena itu kita harus dipimpin olehnya untuk masuk di dalam kehidupan yang penuh. Karena itu buang semua yang kotor, semua pikiran yang sia-sia, bertumbuhlah ke arah Kristus. Saudara, lewat batu asah itu saya percaya kita semua akan dibawa menjadi manusia-manusia Allah. The joy of the Lord is my strength. Katakan amin, saudara. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28-30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Katakan amin, saudara. Saudara, katakan kepada diri sendiri, itu adalah orang, saya adalah orangnya. Seperti yang firman itu katakan, saudara. Mari saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh hari-hari ini, di bulan sukacita ini, saudara. Ini adalah musim-musim Allah untuk membawa kita masuk kepada kehendaknya, yang semakin dekat lagi kepada kedatangan anak yang dimana Yesus Kristus Tuhan akan segera datang.